Sekarang pengembangan koperasi tentu tidak apa yang kita lakukan dengan kondisi ini. Ada 3 permasalahan atau 3 pendekatan kita di kondisi sekarang, di kondisi pandemi dan munculnya norma baru ini. Tentu pendekatan lama nggak mungkin kita lakukan di sini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga harus memanfaatkan demografi, di mana di sini banyak anak muda yang itu sangat potensial, yang kita coba angkat dan kita coba kenalkan ya bagaimana kita bermain koperasi. Selain itu juga teknologi, arah teknologi 4.0 yang mana di sini kemudian akses teknologi harus kita lakukan. Itu yang kurang di koperasi. Bagaimana kementerian merangkum semua ini agar itu bisa kita lakukan. Koperasi bisa terdigitalisasi, anak-anak muda bisa masuk ke koperasi dan terlibat di koperasi. Koperasi bukan sesuatu yang tabu bagi anak muda. Kalau koperasi ini dikelola anak muda, mungkin yang Pak Wahyu dikatakan di situ sekarang jadul, mungkin akan berubah semua, Pak. Jadinya harus ada sentuhan, harus ada anak muda yang ikut masuk di sini. Ke situ kami coba lakukan. Di situ kami akan coba arahkan ke pengembangan koperasi ke depan. Di RPJM kita coba angkat pendapatan nasional kita yang akan disumbang oleh koperasi itu jadi 5,5% dari total, ya kan? Kemudian kita coba di jangka menengah 2024 ada nggak sih kira-kira 500 koperasi moderat? Tentu ini bukan kerja kita sendiri, kerja kementerian sendiri. Ini ada kerja kita bersama. Kolaborasi antara provider, kolaborasi antara swasta, kolaborasi antara bank, BRI, itu sangat kita butuhkan. Kita tidak boleh bekerja sendiri di masa ini. Nah, itu yang coba kita lakukan. Apa yang kita lakukan tadi Pak Jabari sudah mengatakan, transformasi koperasi ke digital. Kemudian kita bawa koperasi ke bawah rantai pasok. Kita bawa koperasi bercerita ke model bisnis. Jadinya bagaimana koperasi bisa maju kalau dia tidak ikut dalam satu rantai pasok dan model bisnis di zaman sekarang. Itu yang kita arahkan. Ada beberapa kegiatan, beberapa program yang bisa dilakukan untuk itu. Mungkin kolaborasi kita dengan teman-teman itu kita perlukan. Dengan BRI kita sudah banyak kerjasama di kementerian koperasi. Di deregulasi juga kita coba masukkan kemudahan bagi koperasi untuk mendapatkan belanja barang pemerintah. 40% pengadaan belanja pemerintah itu dialokasikan untuk koperasi dan UKM. Ini kalau nggak bisa, ini diambil karena harus dengan koperasi yang digital. Bagaimana koperasi bisa mengambil pengadaan barang pemerintah yang nilainya hampir 300 triliun kalau nggak salah saya, itu dilakukan oleh koperasi yang manual. Itu harus digitalisasi koperasi. Bagaimana BUMN barang yang dibeli, yang diambil oleh BUMN tidak diambil oleh koperasi, di situ juga dilakukan. Bagaimana koperasi kita sama-sama angkat ke padi digital yang punya BUMN. Sangat banyak yang bisa dimainkan koperasi, tapi koperasinya harus masuk di dalam ekosistem digital. Karena semua itu mainnya digital. Itu yang kami lakukan sekarang. Kita angkat semua koperasi untuk masuk ke dalam ekosistem digital, tentu dengan peraturan kita dan berubah mindset. Kalau ada anak-anak muda seperti ini masuk di koperasi, mungkin akan lain ceritanya Pak Wahyudi. Saya itu benar mungkin akan lain ceritanya. Ada Pak Dr. Haika, Pak Dr. ini kan sangat-sangat terjunlah ke koperasi. Anak muda masuk koperasi. Koperasi itu bukan untuk orang tua. Nangis nanti Pak Hatta kalau melihat anak muda gak mau masuk koperasi. Benar. Jadinya satu lagi, koperasi itu adalah pahlawan ekonomi. Itu yang dikatakan Pak Hatta. Oke, saya akan cerita sedikit lagi Mbak ya. Banyak nih, enggak tahu. Bagaimana koperasi bisa masuk dan bisa mensupport yang namanya barangnya sekolah. Satu koperasi di daerah tertentu bisa mensupport bangkunya sekolah, umpamanya ATK-nya sekolah dengan sistem aplikasi yang ada di Siplah kalau nggak salah, sistem aplikasi sekolah. Itu juga sudah dibuka. Itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman koperasi semua. Tentu kita harus berubah semua mindset ini. Saya rasa itu langkah kita Ibu Moderator, bagaimana kita melakukan koperasi ini, digitalisasi, modernisasi. Tentu ini kegiatan yang tidak bisa dilakukan sendiri dan tidak bisa cepat seperti membalik tangan, pelan-pelan tapi kita berjalan step by step. Kami juga sudah masukkan beberapa koperasi
Saya akan cerita sedikit. Kita cerita 4 generasi teknologi post 5.0, tapi cangkol aja kita masih ekspor, masih ambil dari luar. Itu sudah bukan teknologi 4.0 atau 0.4 itu kita lakukan. Bagaimana koperasi bisa mensupport ini? Kita kerjasama dengan BRI, kita kerjasama dengan Krakatau Steel. Jadi itu yang mau kita lakukan sekarang. Krakatau Steel, kenapa cangkol kita lebih mahal? Saya sedikit cerita ini karena ini pengalaman kami dengan BRI dan pengalaman kami untuk perintah Pak Presiden bahwa cangkol itu harus dibuat dalam negeri dan koperasi yang melakukan. Dan itu bisa. Di 3 tempat kita lakukan, kan kemarin kita launching. Kenapa kita barang-barang kita bisa mahal? Karena tidak ada model bisnis dan kolaborasi antar kita. Sekarang kita ambil cangkol ini, bahan bakunya dari KS, pembiayaan awalnya dari BRI, kemudian pemasarannya kita jual ke pengadaan pemerintah. Artinya itu bisa kita lakukan, dan itu koperasi yang melakukan. Tapi itu harus digitalisasi. Semua stakeholder harus terlibat untuk mendukung itu. Sekali lagi saya terima kasih dengan adanya ini. Itu Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Ini mungkin highlightnya satu langkah kecil tapi ternyata nanti bisa membawa sebuah perubahan besar mungkin ya Bapak ya. Dan untuk selanjutnya ini Pak, kita punya pertanyaan. Bagaimana tanggapan Pak Daniel terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh BRI dengan For Fashion Media untuk digitalisasi koperasi Bapak? Ya, pertama tentu ini sebenarnya bukan kerjasama kita, ini hanya melanjutkan kerjasama dengan produk-produk yang berbeda. Ini kita ini sudah, kalau sama BRI Kementerian Koperasi ini sudah seperti inilah, tandem habis. Ini sangat mendukung ini. Dengan adanya ini kita berharap aplikasi ini dan koperasi yang masuk di sini bisa nanti kita linkkan dengan yang kita punya untuk mengawasinya. Kami juga punya aplikasi itu, aplikasi untuk koperasi internet. Ini kan sangat bagus ini. Dan apabila semuanya masuk dalam digitalisasi ini, kita bisa lihat kan ini kita bisa ambil dan kita angkat untuk menjadi produksinya menjadi salah satu pengadaan barang pemerintah. Kan sudah terhubung semua. Ini yang kita harapkan Pak, kita sangat mendukung ini. Saya mengharapkan data-data yang ada di provider teknologi ini bisa kita kolaborasi dan kita bisa kerjasama. Banyak manfaatnya ini kita bisa lakukan. Kita bisa tahu kemana kita harus ngasih bantuan ke koperasi karena kita sudah tahu track recordnya. Kita harus tahu bagaimana koperasi ini kita sentuh karena kita sudah ada track recordnya. Yang selama ini tuh nggak ada. Ini nggak ada selama ini. Selama ini nggak ada dan bukan tidak ada. Kurang kita manfaatkan. Ya, gimana kita mau melakukan sesuatu hal kalau zamannya sudah digital dan ini tidak ada. Ini adalah salah satu poin kita untuk secara otomatis kita mendigitalkan dan menginput semua data yang ada di koperasi. Ini sangat-sangat bermanfaat sama kami Pak. Kita berharap ini jalan dan ini kita bisa kolaborasi dan ini bisa menjadi laporan yang mungkin hari ini hari pertama kita. Semoga ini adalah yang kita bersama yang nanti teman-teman bisa tidak lagi lakukan hasilnya. Terima kasih. Iya Bapak, dan untuk pertanyaan berikutnya Bapak, sebagai Bapak dari seluruh koperasi yang ada di Indonesia, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh koperasi di Indonesia yang hadir pada webinar hari ini Bapak? Ya, teman-teman koperasi tentu pertama saya berharap ini mau tidak mau, suka tidak suka, ini kita harus hadapi. Artinya prinsip koperasi tetap pegang. Koperasi itu tidak lekang dan tidak labuh di zaman ini. Saya yakin itu karena koperasi masih eksis di sini. Contoh di samping saya anak muda Pak Doktor, ini dia mengelola koperasi, ini koperasi dasar. Jadinya prinsip koperasi itu nanti tolong koreksi Pak, tidak labuh dan bisa kita lakukan. Kalau itu kita mengikuti zaman dan kita lakukan dengan benar. Menurut data global dari Growth Indonesia tahun 2021 ini potensi Pak ya. Pak, total populasi terdapat kenaikan sebesar 75% atau setara 3,45 juta orang yang menggunakan mobil. Artinya sudah banyak di negeri ini orang yang pakai teknologi. Itu salah satu peluang kita gitu kan. Yang menggunakan internet itu hampir 202 juta. Sebenarnya ini peluang ini bagaimana sih mau tangkap ini koperasi? Ini peluang yang sangat bagus. Peluang yang bisa kita lakukan kalau koperasi kita juga melakukan itu. Yang kedua, melalui momentum ini kita harus memiliki optimis yang tinggi untuk merespon era digital. Itu penting Pak. Jadi mau tidak mau, semua koperasi itu harus kita coba digitalkan. Ya tidak pelan-pelan, mungkin transparansi dengan keuangan.
Masalahnya kalau sudah kita digitalkan, 5.000. kita akan transparansi, semuanya akan kita lihat, dan di situ kita tahu koperasi A dan B C-nya nilainya juga kita bisa lihat. Koperasi harus mampu meningkatkan usahanya ke dalam skala industri. Kita nggak usah main kecil-kecil lagi. Kita main di koperasi harus tahu model bisnis, ikut dalam rantai pasok. Di zaman segini kita nggak bisa lagi main di teman-teman di koperasi 1,5 hektar pangan untuk nanam jagung. Kita harus bikin itu semua berkolaborasi sama satu kawasan. Berapa nilai ekonomisnya untuk melakukan produksi di koperasi tersebut? Itu yang harus kita lakukan. Kita harus cari off-takernya. Anggota koperasi di zaman ini harus misalnya melakukan penanaman komoditi, tapi jelas siapa yang membelinya. Itu fungsi koperasi sekarang. Itu sangat mudah dilakukan kalau digitalisasi kita ada. Kita tahu siapa yang melakukan. Kemudian siapa yang nakal dia kita bisa juga melakukan. Artinya model bisnis kita lakukan, kita skala ekonomi juga kita harus lakukan untuk meningkatkan koperasi ini. Kemudian yang terakhir adalah koperasi dapat koperasi. Saya berharap teman-teman koperasi harus melek teknologi, merelakan yang muda-muda juga ikut ikut melakukan, ikut mengelola di dalamnya mengenai ke koperasi. Serahkan ke anak muda kita yang agak-agak sudah mulai berubah ini hanya menjaga di belakang. Dan saya yakin di tangan-tangan pemuda ini koperasi kita bisa lebih bagus dan lebih baik. Saya berharap. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Daniel Asnur yang berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan beralih kepada Bapak Dr. Latif Awaludin MA selaku Ketua Koperasi Berkah Umat. Bapak, izin bertanya ini Bapak, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Koperasi Berkah Umat untuk bermigrasi menjadi digitalisasi koperasi Bapak? Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak koperasi yang hebat-hebat ya. Jadi saya ingin bercerita koperasi yang didirikan tahun 2018, kita baru tumbuh. Kenapa kita langsung beralih kepada sistem ini, digitalisasi koperasi? Yang pertama, karena lingkungan sekitar kita ini, di sini ada lingkungan pelajar, ada mahasiswa, ada lingkungan perumahan baru ya. Kita bertemu dari orang tua yang punya kemauan, bertemu dengan anak-anak muda yang punya idealisme dan kebutuhan anggota. Maka lahirlah komitmen kita harus menjadi koperasi milenial gitu ya, yang memudahkan, yang transparan, yang terbuka, mudah diakses dan tidak ribet lah. Makanya kita pengurusnya itu di kantor itu nggak banyak, tapi bisa melayani hampir 2.000 karena kita baru tahun itu, 2 tahun gitu ya. Artinya dengan sistem ini bagi kami adalah memotong ya, efektif, efisien, bahkan trust dari masyarakat terutama anggota ya ragu mau menyimpan uang, transfer gitu ya, bayar listrik gitu ya. Tentu ini yang menjadi pilihan utama kita dari anak-anak muda. Kebetulan pengurusnya itu di bawah usia 20 tahun, 25 gitu ya. Saya sebagai ketua juga merasa senang karena ketika berkolaborasi dengan anak muda ini dengan teknologi cepat gitu, cepat sekali alhamdulillah. Jadi ini sudah jadi komitmen dan alhamdulillah selama ini tidak ada halangan, bahkan membantu, sangat membantu pekerjaan bisnis koperasi. Mungkin itu sudah. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Pak, untuk pertanyaan kedua nih Pak, apa perbedaan antara koperasi berkah, apa perbedaan yang dirasakan oleh koperasi berkah umat sebelum dan sesudah atau setelah beralih dengan adanya digitalisasi koperasi ini Pak? Ketika kita masih sistem manual itu ribet ya. Harus catat gitu ya. Dan di sini juga kita punya kelemahan dari sisi waktu dan sebagainya. Ya tentu ini sangat beda sekali. Jadi BMT kita ini ya, Koperasi Berkah Umat ini menurut para anggota ini adalah bank kecil gitu ya, koperasi tapi rasanya bank gitu. Karena mereka sebenarnya tidak mesti untuk ke kantor gitu. Jadi tentu ini juga dirasakan kepercayaan anggota dan
mereka juga tidak segan-segan kalau ada apa-apa termasuk mengkritik gitu ya, lewat ini aja gitu ya. Jadi kita benar-benar ingin koperasi ini bersaing gitu ya. Yang kedua juga perbedaan yang paling dasar itu tentunya dari kemudahan pelayanan, tidak mesti tatap muka. Nah, makanya kita di kantor itu ya harus terjaga akses kuotanya ininya gitu ya, sistemnya harus dijaga terus, dan ini tentunya akan menjadi misi kami ke depan. Soalnya kita alhamdulillah itu koperasi nasional, jadi nasional kita punya cita-cita ke depan banyak cabang, dan perkuat dulu di pusat, nanti cabang-cabang di daerah insya Allah akan mengikuti, dan kami komitmen harus digital, harus bangun atas digitalisasi koperasi, dan kami sangat membantu dengan Kang Isa dan teman-teman itu sejak awal sangat membimbing kami dan cepat kolaborasinya. Soalnya pelayanan di kami itu anak-anak yang baru lulus direkrut gitu, baru lulus sarjana alhamdulillah langsung ikut ya, dan sebagian kami itu kebanyakan juga semangat volunteer ya, pengabdian. Saya sendiri semangatnya pengabdian, kepercayaan. Walaupun nilai bisnis kami masih belum ini ya, belum berkembang, tetapi setidaknya apalagi ketika pandemi alhamdulillah kita tidak terdampak. Ada yang macet gitu ya pinjaman itu, tapi kami tidak ada denda, kalau telat jadi denda di keluargaan saja, tapi alhamdulillah NPL-nya juga bagus lah, tidak ini gitu. Ini membuktikan bahwa mereka percaya, pertama menyimpan dulu gitu kan. Ada filosofi di kami itu, operasi yang baik itu rajin nenden, rajin nginjem, rajin maliken. Itu 3 prinsip gitu ya. Rajin nenden, rajin nginjem, rajin maliken. Kalau 3 prinsip itu jalan, itu bisnis koperasi jalan gitu. Itu translate Pak, translate itu Pak. Ya, rajin menabung, ya, rajin pinjam, ya, kebutuhan mereka harus dilayani. Kami kan produknya motor, laptop gitu ya. Yang ketiga juga kembalikannya dong, cicilannya harus. Nah, kalau 3 itu jalan, nah tenang. Tapi biasanya kan yang tahap ketiga malas tuh, ya. Pas bayar malas. Tapi dengan teknologi ini mereka dikejar. Tapi kami tidak seperti maaf pinjol-pinjol yang memakai kekerasan narasi. Tidak. Kita ingatkan Ibu, tolong cicilannya, gitu ya. Kalau susah ya kita samperin, karena mau tidak mau tahun. bahkan ada anggota yang kaget, saya punya utang ya, bukan utang Pak, cicilan Bapak, cicilan pokoknya Bapak saya seperti dikejar-kejar, kenapa itu dikasih? Terima kasih sebenarnya dengan oleh sistem itu alhamdulillah kita nggak repot, kantor cukup 2 orang malahan komunikasi dengan anggota. Baik Bapak, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga, Koperasi Berkah Umat sebagai perwakilan koperasi seluruh Indonesia yang hari ini melihat melalui tayangan webinar. Kolaborasi ini sudah baik dan semoga semakin baik ya Pak ya. Kira-kira apa sih harapan kedepannya dari aplikasi ini untuk membuat digitalisasi koperasinya menjadi jauh lebih baik lagi Bapak? Ya, selama ini fiturnya sudah cocok ya, bukan oleh anggota, sudah Kalian aman, produk baru yang canggih ya, kita juga ingin salah satunya kita bisa ambil uang di ATM misalkan ya. Itu mimpi kami sih, kalau seperti itu insya Allah orang lebih percaya lagi di kita ya. Yang kedua juga karena kita basisnya usaha kecil ya, jadi harus bisa membantu akses dengan para pengusaha kecil, sektorialnya itu dibantu. Di Kang Nisan terus bikin aplikasi ketika dengan mitra-mitra sektor real yang kecil-kecil itu harus aplikatif juga dan memudahkan. Ini juga penting. Depan
koperasi ini ya Oh, harus biasa. bersaing, Pak. Semangatnya Lanjut, adalah biasa. kemudahan, semangatnya Iya. transparan, dan yang penting lagi adalah ke depan semua sektor-sektor jaksa Sisanya itu dipun juga ngoten. koperasinya Sisanya koperasi dipun jasa. di tabungan. Jadi Oh, kebutuhan sakit, hari ini harus Asmo, dilingkar dengan kali, Pak. koperasi. Biar kita juga kebagian lah, gitu ya. Jadi semangat untuk berbagi netes. Jadi yang bisnis Gimana? yang besar itu bisa netes juga ke koperasi. Bisa. Apalagi ada berita bisa mengakses barang-barang di UMR itu kan sebenarnya peluang besar buat koperasi. Justru kita ini selama ini koperasi berkah ini selama hampir 3 tahun ini kita benar-benar mandiri ya. 2 Belum juta. ada kolaborasi dengan yang besar-besar. Ke depan harus disambungkan dengan yang besar-besar juga biar kita netes juga ini keberkahan semua. Ini tuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Ini sudah 3-3 ya Pak, sudah adil ya Pak Wahyudi ya? Sudah, biar bergilir. Waduh. Siap Bapak, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi di awal sebelum sesi talk show, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu apabila memiliki pertanyaan untuk dapat memanfaatkan fitur chat Itu box menjadi pinten? yang ada 2 di juta? akun Zoom meeting Bapak dan Ibu masing-masing. Bapak dan Ibu dapat mengetikkan pertanyaannya dengan format Ini ikut nama, coba underscore unit kerja atau asal instansi Bapak dan Ibu, underscore kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan, underscore pertanyaan yang hendak diajukan. Dan nanti akan dipilih 3 pertanyaan ini Bapak dan Ibu untuk berhak dijawab langsung oleh Bapak dan Ibu narasumber, serta nantinya yang beruntung berhak membawa pulang hadiah total saldo link aja masing-masing Rp500.000. Dan untuk pertanyaan pertama ini sudah masuk pertanyaan untuk Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Prasetyo. Pak Budi Prasetyo dari Koperasi Produsen Petani Oran, Sulawesi Utara ya. Untuk pertanyaannya adalah tujuan apa yang hendak dicapai oleh kementerian jika koperasi melakukan digitalisasi koperasi, Bapak? Kita Suyati ya. Boleh langsung dijawab saja, Bapak, monggo. Nah, makasih Bu untuk Pak Sulistyo tadi. Sulut ya koperasi di Sulut. Apa sih koperasi itu digitalisasi? Pertama kita sangat dengan ada digitalisasi koperasi kita sangat membantu kita Bapak untuk melakukan pembinaan. Itu kami di Kementerian Koperasi pembinaan dengan melihat kondisi koperasi Bapak. Itu kita bisa jual koperasi Bapak, kita bisa jual produksi koperasi Bapak dengan digitalisasi. Kita bisa masukkan koperasi Bapak ke dalam ekosistemnya pengadaan pemerintah, ekosistemnya padi UMKM, ekosistemnya Sitla, kemudian ekosistemnya ke marketplace. Artinya kita bisa hubungkan itu semua dengan digitalisasi. Sangat membantu dan sangat melakukan peningkatan ekonomi anggotanya, Pak. Itu penting untuk kita di zaman ini dan itu bisa kita lakukan juga nanti di negara ASEAN. Kita juga ada kan koperasi, bagaimana koperasi bekerja sama dengan koperasi negara ASEAN untuk luar negerinya, koperasi bekerja sama dengan koperasi di dalam negeri. Dengan digitalisasi itu bisa kita lakukan semua dan bisa kita informasikan. Kalau ada yang meminta porang misalnya, meminta komoditi porang, kita bisa tahu, oh kamu kalau porang hubungin koperasi Bapak yang ada di Sulut. Itu sangat membantu Pak, sangat membantu sekali. Tentu kami juga nggak harus Bapak minta digitalisasi kita lakukan, kita juga akan lakukan pembinaan, kita lakukan pendampingan untuk melakukan itu. Artinya niat untuk digitalisasi sudah bagus, nanti kita bisa lakukan pendampingan dari dinas, pendampingan dari kantor kementerian pusat dan dari daerah kabupaten. Saya rasa Ini itu. 2.700.000. Baik Bapak, terima kasih. Semoga jawaban dari Pak Daniel bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sulistyo yang ada di Sulawesi Utara ya Bapak ya. Dapat 500. Dapat Rp500.000 Bapak. Selamat Pak Sulistyo, Bapak dapat 500. Berkah ya Pak, hari Jumat ini Berkah Pak, ikut betul nanti. webinarnya. Bapak udah lah. Oke, siap Bapak, terima kasih. Kita melaju ke pertanyaan kedua Pak. Ini sudah masuk juga di kolom chat kami. Ini ada pertanyaan dari KSP CU Seta dari Oke, juga ini. Oke, Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Setia
Oh, seia sekata BRI cabang. Oke, ini dari nasabah cabang Bukit Tinggi ya. Untuk pertanyaannya ini ditujukan untuk Bapak Wahyudi nih Pak. Siap-siap menjawab ya Pak ya. Apakah koperasi wajib melaporkan laporan keuangannya kepada BRI? Dan apakah koperasi diwajibkan untuk memiliki saham BRI Bapak? Terima kasih. Jadi kalau lihat pertanyaannya sebenarnya tadi boleh di scroll ke atas sedikit pertanyaannya tadi. Apakah wajib melaporkan laporan keuangannya kepada BRI dalam konteks apa ya gitu ya? Karena memang sebenarnya tidak ada kewajiban gitu ya untuk melaporkan ke BRI dalam konteks kerjasama yang sekarang ini gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu koperasi ini ingin kolaborasi dengan Smartcop menggunakan platformnya Smartcop, itu sudah otomatis sebenarnya bekerja sama dengan BRI gitu, dan tidak perlu istilahnya melaporkan laporan keuangannya ke BRI gitu ya kalau dalam konteks kerjasama sekarang ini gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah dan apakah diwajibkan memiliki saham BBRI? Nggak wajib gitu ya. Ini tadi intinya adalah bahwa sebagai salah satu mungkin investasi dari koperasi gitu ya, sarana investasi dari koperasi gitu, mungkin bisa istilahnya membeli saham BRI gitu sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Konsumer gitu. Dan juga kalau kita lihat kan memang saham BBRI ini prospeknya cukup baik gitu ya ke depan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dari koperasi ini pengen berinvestasi atau pengen trading mungkin ya, trading saham, pilihlah saham BRI gitu. Sebenarnya seperti itu sih Bapak Ibu arahnya untuk yang terkait tadi dengan saham BBRI. Terima kasih Pak. 500.000 ya untuk Pak siapa ini tadi ya? Dari nasabah Bukit Tebing Tinggi ya Bapak ya? Iya, nanti bisa dihubungi teman-teman panitia untuk di top up saldonya aja 500.000 ya Pak. Dan kita melaju ke pertanyaan ketiga. Ini ada pertanyaan dari untuk Koperasi Berkah Umat dari Bapak Eko, Koperasi Bakti Artama Fiskal. Untuk pertanyaannya ini Bapak, apakah dengan penerapan Smartco akan tercipta efisiensi biaya operasional koperasi? Mohon dijawab Bapak, monggo. Iya, tentunya ini efektif, efisien, termasuk biaya operasional maupun juga tidak sampai kita hanya fokus di SDM ya operasional untuk pembiayaan SDM, tapi secara keseluruhan justru kita lebih efektif ya. Biasanya kan dulu kalau manual itu bayangkan mendatangi orang per orang, menghimpun orang, itu kan butuh waktu, butuh biaya. Tapi dengan sistem ini kita sudah efisiensinya sangat terasa. Dan jujur kita jarang bertemu dengan anggota itu, paling nanti aja pas RUPS. Jadi kalau ada keluhan langsung aja lewat platform kita langsung jawab. Jadi sangat efektif dari sisi biaya operasional, tentunya sangat efektif. Sangat terasa. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Latif yang baru saja menjawab pertanyaan ketiga pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah menjadi pembicara di sesi talk show pertama ini, kepada Bapak Wahyudi Darmawan selaku Division Head Mass Funding, kepada Bapak Daniel Asnur selaku Pengawas Koperasi Ahli Utama Kementerian Koperasi dan UMKM, serta kepada Bapak Dr. Latif Awaludin MA selaku Ketua Koperasi Berkah Umat. Semoga sesi talk show kita kali ini dapat membawa manfaat dan juga dapat memberikan insight baru bagi Bapak dan Ibu hadirin webinar pada hari ini. Dan sebelum Bapak-Bapak kembali ke tempat, mungkin boleh untuk sesi foto bersama ya, Bapak. Jadi sedang perwakilan dari Ya, desa. berdiri boleh Bapak? Kan pun 2 tahun ini. Itu benar gitu ya. Nih, gue nonton kalau misalnya satu desa 2 perwakilan mana? Tapi nek Baik, kupon itu sudah siap untuk berpose. Teman-teman media mungkin bisa dibantu untuk mengabadikan momen yang hari ini. cuma sing diundang nang perwakilan itu nek desa nang 11 nih satu desa berapa berapa. Tahan, masih ada. Silahkan untuk diabadikan. Baik,
monggo Bapak untuk di foto. Baik, sudah cukup mungkin. Terima kasih sekali kepada Bapak Wahyudi Darmawan, Bapak Daniel Asgur, dan juga Bapak Dr. Latif Awaludin MA yang berkenan berbagi bersama dengan kita di sesi talk show kali ini. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi talk show kedua sesaat lagi tentunya. Dan sebelum memasuki sesi talk show kedua, bersama-sama kita akan menyaksikan pemaparan dari Bapak Muhammad Ihsan Firdaus selaku CEO for Vision Media atau founder Smart Group untuk nantinya dapat berbagi dengan kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami persilakan kepada Bapak Muhammad Ihsan Firdaus untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Oke, tapi sebelumnya kita punya tanya spesial dulu nih. Ada video dari Smart Group untuk Bapak dan Ibu saksikan terlebih dahulu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan video dari Smart Group. Sejak awal kemunculannya, Smart Group berkomitmen untuk membantu koperasi di Indonesia mewujudkan koperasi berbasis good corporate governance. Visi Smart Group membantu koperasi dalam menciptakan koperasi yang profesional, transparan, akuntabel, independen, serta konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota. Smart Group akan terus konsisten menjadi software aplikasi terbaik bagi koperasi dengan terus mengembangkan fitur-fitur unggulan demi membantu koperasi pengguna mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan keuntungan jangka panjang. Pada tahun ini, Smart Group berhasil mengembangkan fitur digital payment bermitra dengan nomor 1 di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia. BRI berkomitmen untuk membantu masyarakat koperasi Indonesia mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi secara online dengan standar keamanan yang tinggi dan handal. Fitur digital payment mengubah pola aktivitas anggota di koperasi menjadi lebih real time dan mudah. Fitur digital payment memberikan kemudahan bagi pengurus dan anggota untuk melakukan pengecekan saldo dan mutasi rekening giro BRI langsung melalui Smart Group, transaksi pembayaran simpanan, pembayaran cicilan pinjaman, pembayaran transaksi toko, pembayaran PPOB, dan aktivitas pembayaran lainnya di koperasi hanya dengan satu langkah mudah melalui fasilitas virtual account BRI. Dan kerennya, proses transfer dari simpanan anggota ke saldo rekening perbankan menjadi sangat mudah. Begitupun sebaliknya, transfer dari rekening bank ke saldo simpanan koperasi pun akan sangat cepat dan mudah. Fitur digital payment membantu koperasi melakukan pelayanan penuh selama 24 jam, membantu meringankan kerja pengurus dan pengelola koperasi, dan tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan koperasi dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas transaksi anggota di koperasi. Aktivasi fitur digital payment di Smart Group sangat mudah. Koperasi Anda hanya cukup menyiapkan akun rekening giro BRI dan melakukan aktivasi langsung di aplikasi Smart Group. Dalam waktu singkat, aplikasi Smart Group Anda telah siap digunakan untuk aktivitas transaksi pembayaran secara digital. So, siapa bilang koperasi jadul? Koperasi semakin modern bersama Smart Group. Jaya terus koperasi Indonesia. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk tayangan video Smart Group. Dan baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak M. Ihsan Firdaus selaku CEO for Vision Media atau founder dari Smart Group. Saya izin berdiri karena biasanya menyampaikannya sambil berdiri, boleh ya? Biar tidak mengantuk yang nonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu puji dan syukur kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kemudahan yang Allah berikan kita semua bisa berkumpul di sini, dan tentunya apresiasi terbesar dari saya mewakili tim
dan juga koperasi di Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bank Rakyat Indonesia yang telah memberikan kesempatan terbesar bagi kami masyarakat koperasi di Indonesia untuk memiliki sistem yang powerful yang sebagaimana tadi disampaikan koperasi rasa perbankan gitu ya. Dan juga tentunya terutama untuk Ibu Direktur, Ibu Handayani, Pak Wahyudi, juga bersama tim di Divisi Mas Funding yang berbulan-bulan terakhir ini dengan kita lembur-lemburan terus berkoordinasi bagaimana memaksimalkan teknologi yang dimiliki BRI untuk bisa masuk ke Smartcop, dan alhamdulillah sudah ada beberapa koperasi yang sudah simulasi langsung, terutama juga beberapa juga sudah memberikan testimoni bagaimana sekarang mudahnya melakukan transfer, jual akun dan lain-lain. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, juga tidak lupa di kesempatan yang berbahagia ini kami dari Smartcop mengucapkan terima kasih kepada seluruh klien kami di manapun berada yang sudah mempercayakan Smartcop. Jadi saya pernah bercerita dengan Pak Wahyudi waktu itu bahwa dari sekian pengalaman kami mengembangkan aplikasi, baru sekarang aplikasi Smartcop ini yang paling cepat ya Pak, karena sistemnya gotong royong Pak. Jadi ratusan koperasi menggunakan aplikasi tapi kita combine dalam satu aplikasi yang dinamakan Smartcop. Dan tentunya juga tidak lupa kepada tim saya di For Vision Media, di Smartcop yang bukan lagi diceritakan satu bulan dua bulan, karena kita sudah berkembang 4 tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan ini apresiasi dari BRI membuat kita lebih semangat lagi. Baik, Ibu Bapak sekalian peserta Zoom meeting dan juga peserta yang hadir di venue ini, saya hanya singkat saja ingin menyampaikan Smartcop itu seperti apa, lalu nanti apa yang akan terjadi ketika BRI ini sudah sistem digital payment-nya BRI ini sudah terinclude ke Smartcop ini akan seperti apa. Baik, Smartcop tentu kita akan simpulkan bahwa Smartcop hadir sebagai solusi dan alat bantu utama untuk mewujudkan digitalisasi dan modernisasi koperasi. Saya ketika menyampaikan beberapa kali seminar tentang digitalisasi koperasi selalu memberikan satu kalimat singkat bahwa digitalisasi dan modernisasi koperasi ini sebenarnya bagi siapa ya, tentu bagi anggota. Kenapa? Karena digitalisasi dan modernisasi itu akan terlihat maksimal ketika anggota terasa dilayani baik lagi. Dan tentunya ini akan aspeknya banyak sekali, mulai dari sistem SDM-nya, mulai dari sistem security-nya, mulai dari sistem user friendly-nya dan lain-lain. Ini yang tentunya sekali lagi akan memberikan satu nilai tambah bagi koperasi ketika sudah mulai digitalisasi dan modernisasi koperasi. Dan tentunya kami kalau istilah teman-teman di BRI dan di Smartcop harus percaya diri bahwa memang kalau untuk mau menjadi koperasi modern ya nothing kalau tanpa alat. Jadi tidak ada apa-apa kalau tanpa alatnya. Alatnya apa ya? Pakai Smartcop. Dan dengan Smartcop pun sekarang sudah banyak brand dan satu koperasi di seluruh Indonesia. Kabar baiknya kemarin saya sudah melakukan koordinasi juga, nanti mudah-mudahan dari Smartcop untuk terdapat fitur dari BRI Link. Ya saya bisa bayangkan Pak Latif di Bojong sana, ibu bisa jualan pulsa, bisa nerima bayar listrik, tapi pakai aplikasi Smartcop, dan itu pakai layanan BRI Link yang langsung tersambung. Dan kita sudah tahu itu bagaimana powerfulnya. Selanjutnya, secara singkat Ibu Bapak, banyak sekali aplikasi di luaran sana, mungkin juga teman-teman saya pengembang lain juga sedang berusaha mengarah ke membantu koperasi secara full. Namun kalau berbicara apa itu Smartcop ini saya simpulkan seperti ini. Smartcop akan menghubungkan semua entitas bisnis koperasi. Di dalamnya ada anggota, pengawas, pengurus, di dalamnya ada mitra, di dalamnya ada juga klien dan sebagainya dalam satu aplikasi yang terhubung satu sama lain secara digital. Jadi intinya singkatnya, kalau menggunakan Smartcop ya koperasinya jadi lebih fleksibel melayani anggota, sudah tidak lagi melihat jam kerja karena anggota sekali lagi kebutuhannya banyak. Yang selanjutnya di dalam Smartcop, Ibu Bapak sekalian, ketika Smartcop ini digunakan oleh koperasi, maka ada fitur-fitur utama yang didapatkan. Pertama tentu ada online database. Dengan demikian yang tadi disampaikan bahwa anggota bisa langsung mananya saldo dan sebagainya
Smartcop ini atau aplikasi. Yang selanjutnya, pencatatan dan laporan keuangannya sudah berbasis akuntansi karena ini titipan dari kementerian dan dari dinas. Pak Isan kalau bikin aplikasi, bikin koperasi ini kalau mau RAT ya harus berbulan-bulan bikinnya, tapi langsung download dan siap. Dan jadi kita sudah sediakan bentuk akuntansi. Untuk simpan pinjamnya udah standar SAK etap, dan tentunya untuk unit usaha lain kita sesuaikan dengan aturan akuntansi. Selanjutnya, multi login user, terdapat juga dashboard monitoring Pak Wahyudi. Jadi kalau nanti koperasinya menggunakan multi usaha, selanjutnya ada konsolidasi neraca usaha. Ini sangat digemari oleh koperasi di mana-mana karena masing-masing unit ini kan ingin lihat performnya, unit simpanan seperti apa, unit pinjaman seperti apa, unit toko seperti apa. Nah, ini ingin dilihat performnya dan ingin dikonsolidasikan. Selanjutnya, terdapat teknologi auto update atau pembaruan sistem secara rutin. Jadi ibu bapak sekalian, sebelum saya mengembangkan bersama teman-teman Smartcop ini, kita memang melakukan dulu istilahnya turun gunung dulu lah ya ke koperasi-koperasi di Indonesia. Kebanyakan Pak bukan tidak menyiapkan uang untuk investasi digital, bukan tidak mau menggunakan aplikasi. Biasanya aplikasi yang mereka beli itu terputus, yaitu ketika apa? Ketika pengembangnya sudah tidak bisa lagi dihubungi, ketika aplikasinya jadul, tidak bisa digunakan lagi. Sehingga di Smartcop ini, kalau ibu bapak menggunakan Smartcop yang nanti disupport full dengan BRI, adalah mendapatkan teknologi auto update. Belinya Januari 2020, nanti di 2020 tetap menggunakan tetap mendapatkan sistem paling update. Jadi seperti layaknya di handphone ya Pak ya, Androidnya paling hari ini ya paling update, seperti itu. Yang selanjutnya tentu fitur utama kita sudah rilis adalah fitur digital payment by BRI. Bagaimana nanti anggota bisa melakukan transfer melalui virtual account BRI. Jadi nanti ibu bapak mungkin sudah terbiasa menggunakan marketplace ya. Jadi kalau bayar sesuatu itu sudah langsung muncul nilainya. Nah, itu juga sama nanti. Saya mau bayar simpanan simpanan wajib saya langsung muncul. Saya mau bayar cicilan pinjaman saya langsung muncul nilainya, sehingga tidak akan ada salah transfer. Yang keduanya, memotong proses Pak kalau udah pakai digital payment. Asalnya harus menunggu approval, ini langsung akan terkoneksi ke pembukuan di koperasi, pembukuannya juga terupdate dan akan langsung terkoneksi ke laporan koperasi, sehingga sangat-sangat dimudahkan. Selanjutnya, biasanya gini kan, di koperasi ini ada simpanan sukarela yang sifatnya boleh diambil kapan saja. Biasanya kalau manual ataupun misalkan belum terkoneksi ke seperti digital payment dari Bank BRI ini, kalau mau ngambil sukarela kan kita harus melakukan pengajuan penarikan keuangan. Uang itu bisa seminggu, bisa 5 hari. Nah sekarang saya juga mempraktekkan sendiri karena juga kami punya koperasi. Kalau kurang saldo saya ambil dari sukarela, langsung ditransferkan ke akun rekening saya sendiri, dan itu sudah otomatis. Ini yang luar biasa. Menurut saya koperasi sudah langsung, bukan lagi naik di 2 tingkat tapi sudah 10 tingkat percepatannya. Karena kalau kita koperasi melakukan pengembangan sendiri, ini akan sangat berat Pak. Makanya sekali lagi Bank BRI super luar biasa. Kita memotong satu development time yang lama dengan langsung mengintegrasikan dari sistem Bank BRI. Selanjutnya, pembayaran transfer secara otomatis, cek saldo rekening mutasi juga otomatis, dan fitur utamanya itu ada PPOB. Dan ini PPOB ini insya Allah dalam waktu yang dekat sudah terintegrasi dengan BRI Link, sehingga produknya akan lebih banyak dibanding yang sudah ada. Jadi nanti top up Brizi gitu kan, terus bayar lain-lain, bayar ke marketplace dan sebagainya sudah ada di fitur Smartcop. Ini sekilas tidak saya akan jelaskan. Pada dasarnya di Smartcop ini ruhnya Pak, ruh dari kekuatan si aplikasinya itu ada di pembukuan dan laporan keuangan. Jadi yang disebut bisnis yang sehat itu yang bisnis pencatatannya bagus, yang bisnis laporan keuangannya bagus. Nah, Smartcop ini inti dari core sistemnya adalah di fitur pembukuan dan laporan keuangan. Dan ini sudah sangat komplit. Saya juga menggunakan standar berdasarkan Permen KUMKM nomor 13 tahun 2015. Jadi kalau ditanya oleh kementerian atau dinas itu sudah pasti laporannya diterima Pak, karena sudah sesuai dengan target. Baik, ini juga yang sebenarnya terobosan terbesar dari Smartcop ini adalah kita menciptakan anggota yang jadi
aktif berkontribusi ke koperasi. Anggota bisa aktif, ya seperti apa ya kalau anggotanya diberikan fasilitas untuk melakukan hal itu. Nah ini adalah salah satu fitur paling disukai juga di klien kami, yaitu fitur anggota. Anggota bisa login layaknya nasabah e-banking ya, layaknya nasabah Brimo gitu kan. Kalau di Brimo kita semuanya bisa lihat, bisa ada dan melakukan. Nah Smartcop juga bagi anggotanya seperti ini. Pertama, bisa melihat aktivitas di koperasi, data simpanannya, data pinjamannya, transaksi toko, bahkan bisa menarik uang, bisa melihat SAU, dan juga fitur melakukan transfer. Bahkan kalau misalkan ibu bapaknya di daerah misalkan tidak punya akun di bank tapi punyanya akun koperasi, itu bisa transfer ke anaknya yang ada di kota misalkan untuk biaya kuliah dengan sekali lagi fitur yang ada di fitur anggota Smartcop. Baik, ini yang paling inti dari kegiatan ini yang ingin saya sampaikan. Dengan diintegrasikannya fitur digital payment, maka yang pertama, koperasi Anda terhubung dengan sistem perbankan nasional dengan menggunakan fitur digital payment. Ini yang paling penting untuk kita cermati dan kita pahami bahwa dengan diintegrasikannya digital payment dari Bank BRI ke Smartcop, maka seakan-akan koperasi Anda terhubung ke seluruh jaringan perbankan nasional. Kenapa? Karena dari koperasi Anda bisa transfer langsung ke semua bank di Indonesia, dan juga secara sistem security kita sudah tidak perlu lagi khawatir. Kenapa? Karena backbone security-nya, keamanannya ada di BRI, bukan di Smartcop. Smartcop hanya pintunya saja, tapi semuanya dikelola dan sebagainya itu oleh BRI. Yang selanjutnya, anggota koperasi mendapatkan pelayanan terbaik dengan semakin mudahnya melakukan transaksi. Sekali lagi, fitur digital payment pada dasarnya adalah untuk memberi kepuasan, kenyamanan, dan rasa nyaman bagi anggota ketika bertransaksi. Yang ketiga, kecepatan pelayanan dan perasaan aman juga nyaman dalam bertransaksi. Sekali lagi Pak, harga mahal yang kita jual kepada anggota kita sebagai pengurus koperasi adalah bahwa mereka bertransaksi merasa aman. Bayangkan kalau kita tidak dibantu oleh BRI, maka anggota akan bertanya gini, emang koperasi punya sistem seperti apa? Memang koperasi servernya di mana? Memang koperasi siapa yang menjaga servernya gitu kan? Nah, dengan mudah kita akan jawab semua itu sudah diatur oleh Bank BRI dengan kita paham sendiri, bank nomor 1 di Indonesia dengan jaringan paling luas di Indonesia, tentu masalah security dan lain-lain sudah memiliki standar tinggi, bahkan mungkin standar ISO internasional. Jadi sekali lagi, kecepatan pelayanan ini akan memberikan rasa nyaman. Yang keempat, koperasi merasakan manfaat instan dari sebuah kecanggihan dan teknologi tinggi dari sistem Bank BRI. Jadi kalau koperasi bisa dibayangkan harus mendevelop sendiri Pak masalah digital payment ini. Itu saya kira kok pengurusnya pensiun belum jadi-jadi itu gitu kan. Oleh karenanya dengan bantuan dari Bank BRI ini saya kira koperasi sangat dipermudah untuk langsung menikmati kecanggihan teknologi Pak. Bayangin, saya sendiri ketika dengan divisi Mas Panding selesai melakukan integrasi, lalu kita melakukan simulasi Pak, coba dari simpanan sukarela yang selama bertahun-tahun, cara ngambilnya kan kita langsung ajuin, lalu saya coba klik satu tombol transfer langsung masuk ke rekening saya. Itu kayaknya luar biasa takjubnya. Kenapa? Sistem yang ada di perbankan itu ternyata sekarang ada bagi koperasi Pak, dan itu bisa disupport oleh Smartcop secara full. Nah itu yang membuat kami sangat excited untuk menyampaikan ini kepada masyarakat koperasi Indonesia. Selanjutnya, fitur payment online bank atau PPOB dengan standar pelayanan BRI Link yang menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia. Ini mudah-mudahan di tahap selanjutnya saya membayangkan para anggota bisa membeli pulsa, bayar listrik dengan nyaman, dengan cepat, dan juga mungkin bisa jadi agent untuk lingkungan keluarga atau masyarakatnya. Yang selanjutnya, koperasi seakan-akan memiliki ATM yang siap melayani seluruh anggota dimanapun yang ada di seluruh negeri ini. Bisa dibayangkan Pak, sejak kapan koperasi berpikir punya ATM? Satu ATM-nya aja mungkin modalnya itu 300 juta Pak untuk belum menyewa dan sebagainya. Nah ini koperasi di Indonesia yang memiliki Smartcop kemanapun seakan-akan bawa ATM, padahal kartunya nggak ada. Jadi nanti tinggal masuk ke ATM BRI, nanti ada pilihannya, buka aplikasi Smartcop-nya, masukin kodenya, keluar uangnya. Itu juga saya nggak pernah mimpi Pak ketika membangun ini. Tapi tiba-tiba Pak Wahyudi dengan Bu Handayani dengan BRI mendatangi kami dan mau nggak Smartcop punya fitur ini? Wah, mau sekali Pak gitu kan. Dan ini luar biasa. Sekali lagi ini adalah apresiasi yang tinggi dari kami, sekali lagi dari masyarakat koperasi Indonesia Pak Wahyudi, bukan hanya dari Smartcop. Yang saya kira ya mungkin
ya boleh mengklaim ini baru pertama gitu Pak di Indonesia dengan sistem komplit ini dari sisi digital payment. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih di kesempatan ini. Kita berharap Koperasi Indonesia semakin modern dengan ikhtiar digitalisasinya. Tentunya lagi bantuan ini tidak bisa berjalan sendiri kecuali kita berkolaborasi. Kolaborasi antara government, kolaborasi antara bisnis, kolaborasi antara media. Media juga nanti akan menyampaikan, memberikan satu edukasi tentang pentingnya digitalisasi koperasi, dan juga mungkin komuniti-komuniti yang ada di Indonesia. Sekali lagi, mudah-mudahan langkah dari Smartcop dan BRI ini menjadikan Koperasi Indonesia maju luar biasa. Maju terus Koperasi Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ihsan. Terima kasih sekali Bapak telah berkenan memberikan pemaparan di pagi menjelang siang hari ini ya Pak ya. Dan seperti yang tadi kita juga lakukan di sesi talkshow 1 Pak, tadi ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Dan saat ini juga sudah masuk ini Pak beberapa pertanyaan di kolom chat box yang sudah dipilih oleh teman-teman panitia. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk dapat mengirimkannya dengan formatting nama _unit kerja asal instansi Bapak dan Ibu pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak Ihsan. Untuk saat ini kita sudah punya 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ini Pak. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Imam dari KSP Tunas Harapan. Untuk pertanyaannya adalah berapa lama proses migrasi data keanggotaan apabila ada kemitraan dalam penggunaan aplikasi Smartcop, dan apa keunggulan aplikasi Smartcop dengan aplikasi sejenis lainnya Bapak? Baik, terima kasih Pak Imam dari KSP Tunas Harapan dari Temanggung. Jadi ini pertanyaan yang memang paling banyak ditanyakan oleh koperasi yang mau migrasi dari konvensional ke digital. Di konvensional itu biasanya koperasi yang masih manual, semanual-manualnya biasanya sudah ada di komputer Pak, ada di Excel. Nah itu kan datanya udah mungkin ribuan, udah bertahun-tahun. Mereka membayangkan kalau ini migrasi ke sistem ini berapa lama gitu kan. Nah ini biasanya pertanyaan yang ditanyakan. Jawabannya tergantung kerapihan pencatatan sebelumnya. Jadi dari sisi kami sebenarnya bisa memastikan migrasi itu selesai dalam 1 hari. Artinya apa? Secara formatnya sudah ada, template-nya sudah ada, tinggal diisikan, dipindahkan, baik itu data anggota, baik itu data saldo koperasi, baik itu data simpanan dan pinjaman, itu bisa segera diupload sesuai dengan kesiapannya. Namun sekali lagi itu juga tetap akan dilakukan semacam evaluasi oleh tim kami. Jadi kalau Ibu Bapak nanti menggunakan Smartcop, itu tim kami bukan aplikasinya, tapi pendampingan konsultannya dari IT dan orang akuntansi. Dan biasanya Smartcop juga digunakan sebagai alat untuk mengaudit Pak catatan sebelumnya. Jadi ketika dimasukkan ke Smartcop, oh iya ternyata beda ini, ternyata ada kurangnya ini. Jadi berbicara masalah lamanya sekali lagi tergantung kesiapannya. Namun kalau siap 1 hari bisa selesai. Kalaupun tidak nanti kita akan lihat seberapa kompleksnya, dan mungkin kita bisa memastikan mungkin tidak lebih dari 2 minggu atau 1 bulan sudah termigrasi. Yang kedua, apa keunggulan aplikasi Smartcop dibandingkan aplikasi lainnya? Sebenarnya dari sisi dari sisi pengalaman kami Pak, banyak juga yang klien yang asalnya sudah pakai aplikasi lain pindah ke aplikasi kami. Pada dasarnya yang paling penting di Smartcop ini yang menjadi pembeda, pertama kami melakukan purna jual yang lebih baik Pak, karena kami tidak melepas koperasi untuk berdiri sendiri. Jadi selalu ada supporting dari sistem dari support kami. Itu yang pertama bedanya. Yang kedua, tentu bedanya dengan aplikasi lain, kami sudah ada BRI-nya Pak. Jadi kalau yang lain belum, kita sudah ada BRI-nya. Yang ketiganya tentu Smartcop ini tadi kelebihannya adalah sistem auto update-nya. Jadi kalau Bapak beli aplikasi hari ini, kalau mau update harus ke pengembangnya lagi. Nah kalau kita tidak, selama aplikasinya dipakai, selama aktif hosting servernya, akan mendapatkan fitur yang terbaru. Itu mungkin 3 utamanya. Sisanya mungkin lebih banyak nanti boleh tanya-tanya ke tim support saya di smartcop.id.
Silakan. Monggo. Baik Bapak, terima kasih sekali. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang berasal dari Temanggung ya, Oke, Pak Ihsan ya. Untuk Pak Imam nih betul. Lalu untuk yang kedua ada pertanyaan dari Pak Jackson, ini dari BRI Bintaro. Untuk pertanyaannya adalah untuk minimal member koperasi, untuk minimal member koperasi apakah boleh kurang dari 100 dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan aplikasi ini Pak? Baik, sebenarnya ini program Pesannya sinten? luar biasa dari Tujuh BRI, ribu. Ibu Bapak. Tujuh ribu. Mohon sekali lagi aplaus yang Nah, terbesar bagi BRI karena koperasi-koperasi yang belum memiliki aplikasi, belum memiliki belum digitalisasi, nanti mungkin akan diumumkan secara terpisah dari Bank BRI, bahwa Bank BRI juga ada program-program tertentu yang akan membantu untuk pembelian aplikasinya mengenai masalah besaran, metode dan sebagainya mungkin nanti akan ada. Itu atas nama nih. Namun kalau dari sisi harga detailnya nanti Bapak perlu disampaikan dulu ke kami. Kenapa? Karena harga aplikasi ini akan melihat dari kondisi koperasinya. Pertama dari jumlah anggotanya, yang kedua apakah simpan pinjam saja atau serba usaha atau ada custom. Jadi harganya belum bisa kita sampaikan di momen ini. Tapi silakan sekali lagi bisa mengakses ke smartphone.id untuk bertanya langsung atau mungkin ke BRI terdekat untuk menanyakan apakah program ini sudah berlaku di BRI setempat gitu Pak ya. Demikian, mudah-mudahan cukup. Kalau yang terbaik mas sudah ya 3 tadi ya. Pertanyaan terbaik sudah disampaikan 3 tadi ya. 3 tadi sudah. Oh, sudah, Kemudian kita betul. juga punya 2 penanya terbaik ini yang nantinya masing-masing akan dapat saldo aja Rp500.000 itu Bapak. Siap, baik. Iya baik. Terima kasih kepada Bapak Ihsan yang telah berkenan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu hadirin yang bergabung bersama dengan kami di ujung ini. Selamat kepada kelima pemenang yang pada hari ini berhasil membawa pulang hadiah berupa saldo link aja persembahan dari BRI tentunya. Nanti mungkin akan dikontak oleh teman-teman panitia ya untuk nomor handphonenya bisa di top up saldo link aja Bapak dan Ibu. Dan kami mengucapkan terima kasih juga ini kepada Bapak Ihsan yang telah berkenan. Kami persilakan Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ihsan yang pada kesempatan hari ini telah berbagi bersama dengan kita. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara kita pada hari ini. Semoga adanya sesi talk show 1 dan 2 pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan insight baru serta pengetahuan yang dapat diaplikasikan dan juga diterapkan pada lini bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Dan tanpa terasa, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah hadir. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih setia bergabung bersama dengan kami di webinar kali ini. Dan untuk mengakhiri acara hari ini, marilah bersama-sama kita menyaksikan lagu dari Padi yang berjudul Memberi Makna Indonesia. Dan berkenan saya Hoirunisa menutup acara hari ini dengan sebuah pantun. Berolahraga sambil kayang, biar tubuh makin sehat dan kuat. Bapak Ibu hadirin tersayang, semoga acara hari ini dapat berkah manfaat ya. Saya Hoirunisa pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.